Shalom. Ya, masih agak jauh ya. Shalom. Ya. Saya berterima kasih kepada Tuhan pada saat ini saya diberikan kesempatan untuk menyampaikan renungan firman Tuhan dalam persekutuan akhir pekan atau PAP. Terima kasih untuk pengurus yang boleh memberikan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan firman Tuhan. Sekali lagi saya sapa kita semua, Shalom. Apa kabar? Di sini baik, di sini baik sekali. Ya, sudah nampak? Oke. Hari ini kita akan membahas satu topik, nama yang tak akan dihapus. Menarik di sini, nama yang tak akan dihapus. Tak akan dihapus dari mana? Tentu jelas dari kitab kehidupan. Mari kita bersama-sama membuka Alkitab kita dari kitab Wahyu pasal yang ketiga ayat yang kelima. Wahyu pasal yang ketiga ayat yang kelima. Semua bawa Alkitab atau Alkiped. Udah nampak ayat-ayat di depan? Oke, boleh kita membaca bersama-sama, karena hanya satu ayat. Wahyu pasal 3 ayat yang kelima, 1, 2, 3. Barang siapa menang, ia akan dikenakan pakaian putih yang demikian. Aku tidak akan menghapus namanya dari kitab kehidupan, melainkan aku akan mengaku namanya di hadapan Bapakku dan di hadapan para malaikatnya. Jadi jelas di sini kita melihat kepada siapa jaminan ini, bahwa namanya tidak akan dihapus dari kitab kehidupan, yaitu bagi orang yang menang. Barang siapa menang, ia akan yang pertama di sini dipakai atau dikenakan pakaian putih yang demikian. Kenapa ada kata yang demikian? Nanti kita akan lihat dalam penjelasannya. Kemudian aku tidak akan. Jadi kalau sudah dikatakan aku tidak akan, berarti apa? Akan tetap tertulis nama orang yang menang itu dalam kitab kehidupan. Bahkan ditegaskan di sini, melainkan aku akan mengaku namanya di hadapan Bapakku dan di hadapan para malaikatnya. Kata barang siapa menang di dalam Wahyu ini ada 7 kali disebutkan. Dan ini yang keempat, salah satunya adalah ayat yang kelima dari pasal yang ketiga ini. Ada 7 kali barang siapa menang. Jadi bukan hanya soal mengenakan pakaian putih, namanya tidak akan dihapus. Kalau kita lihat di pasal 2 ayat 11, dikatakan di situ, ia tidak akan menderita apa-apa. Ayat yang ke-7 di pasal yang kedua, dia akan kuberi makan dari pohon kehidupan, demikian juga yang lain. Jadi secara khusus di sini, barang siapa menang, ia akan dikenakan pakaian putih yang demikian. Kenapa ini sangat penting bagi kita, saudara-saudara? Berapa orang, saya mau tanya dulu, gak apa-apa boleh direspon dengan mengangkat tangan, jangan tunjuk tangan ya. Apa beda angkat tangan dengan tunjuk tangan? Tunjuk tangan gini, ya kan? Angkat tangan begini. Kalau tunjukkan tangan boleh begini ya. Oke. Siapa yang, saya tanya dulu yang negatifnya ya.
Siapa yang belum yakin namanya sudah terdaftar dalam kitab kehidupan. Oke, baik. Ini saya belum bisa senang dulu, karena pertanyaan berikutnya belum muncul. Siapa yang yakin bahwa namanya sudah terdaftar atau tercantum dalam kitab kehidupan? Oke, puji nama Tuhan ya. Kalau ada yang belum mengangkat tangan, nanti saya akan tanya lagi di akhir, mana tahu apa itu kitab kehidupan itu ya. Ya, seperti itu ya. Jadi kalau saudara sudah yakin, berarti harus yakin bahwa namamu tidak akan dihapus dari kitab kehidupan. Kita akan melihat di sini, karena kita dalam hal ini eksposisi, ada beberapa yang mau kita ekspos di sini. Yang pertama itu adalah barang siapa menang. Jadi sebenarnya ada 7 kali dicatat di dalam kitab Wahyu ini barang siapa menang. Lalu yang kedua nanti ia akan dikenakan pakaian putih. Dan yang ketiga adalah aku tidak akan menghapuskan namanya dari kitab kehidupan. Dan yang terakhir, melainkan aku akan mengaku namanya di hadapan Bapakku dan di hadapan malaikatnya. Jadi kalau secara intinya di sini, yang pertama adalah siapa yang menang, yang kedua mengenakan pakaian putih, yang ketiga namanya tidak akan terhapus, dan yang keempat, dan aku akan menyaksikan ya namanya di hadapan Bapakku. Mari kita lihat yang pertama, yaitu barang siapa menang. Ya, barang siapa menang. Orang yang menang adalah orang yang mengalami kelahiran kembali atau kelahiran baru, atau yang umum kita dengar adalah orang yang sudah diselamatkan, sudah menerima keselamatan. Yang mengalahkan. Jadi di sini dilahirkan kembali atau dilahirkan baru, lahir baru, diselamatkan, yang mengalahkan godaan dosa, godaan keduniawian dan iblis, dan menolak untuk menyangkal imannya apapun yang menjadi resikonya. Apapun yang menjadi resikonya. Jadi harus dipastikan dulu apakah orang itu sudah mengalami kelahiran kembali. Sebab percakapan Yesus dengan Nikodemus, apa dikatakan di sana? Kalau seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Melihat aja tidak, apalagi masuk. Jadi harus sudah jelas bahwa dia sudah mengalami kelahiran baru atau kelahiran kembali yang dibuktikan. Dibuktikan dia mengalahkan godaan dosa. Mengalahkan di sini bukan berarti tidak pernah berbuat dosa. Bahkan tidak pernah jatuh dalam dosa. Tetapi tidak dikuasai oleh dosa. Tidak diperbudak oleh dosa. Kemudian keduniawian. Dan mengalahkan iblis. Dan kalau dirangkum di sini, menolak untuk menyangkal imannya kepada Kristus. Apapun yang menjadi resikonya. Itu adalah orang yang menang. Ada orang bisa tidak menyangkal imannya dalam hal korupsi. Tetapi dia tidak mampu untuk menyangkal itu dalam hal pasangan hidup. Ada orang bisa menang dalam hal korupsi, dalam hal pasangan hidup,
Tapi bisa dia kalah dalam hal jabatan. Ya, saya pernah bertemu dengan seorang polisi. Dia pernah bertugas di Banda Aceh. Dia berkata, kalau aku diberikan kesempatan jadi Kapolda, saya mau pindah agama. Coba. Lalu saya tanya, untuk apa? Ya kapan lagi kesempatan? Jadi kau tinggalkan imanmu, kau tinggalkan Yesus. Itu nanti bisa lagi katanya. Ini udah kalah namanya. Itu orang yang menang. Jadi pastikan dulu kelahiran barunya, kelahiran kembalinya. Sebab apa? Sebab kita tidak mungkin bisa menang kalau kita belum menjadi manusia baru. Di dalam Matius pasal 13 ayat 12 sampai 13 dikatakan apa di sana? Seorang saudara akan menyerahkan saudaranya untuk dibunuh. Demikian juga seorang ayah terhadap anaknya. Dan anak akan memberontak terhadap orang tuanya dan akan membunuh mereka. Mengerikan bukan? Bukankah hal ini sudah terjadi? Kalau saudara mengikuti berita, ada orang tua dibunuh anak, ada anak kandung dibunuh oleh orang tua, ada nenek dibunuh oleh cucu, dan lain sebagainya. Tetapi itu kalau kita lihat, belum soal iman kepada Kristus. Kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku, kata Yesus. Tetapi orang yang bertahan sampai kesudahannya, ia akan selamat. Mungkin pertanyaan sederhananya, apakah aku sanggup untuk bertahan? Sanggupkah aku untuk tidak berbuat dosa? Jawabannya saya buat dulu di awal ini, tidak ada seorang pun yang sanggup bertahan kalau dia berjuang sendiri dengan mengandalkan kekuatannya. Ya. Kalau Tuhan menuntut kita tetap bertahan dengan kekuatan, dengan tekad kita, tidak ada satupun yang bisa lolos. Tidak ada satupun. Saudara tahu murid-murid Yesus yang kurang lebih 3,5 tahun diajar oleh Tuhan Yesus sendiri sebagai guru agung, sebagai juru selamat, melayani bersama-sama, melihat Yesus melakukan mujizat, dan diutus Yesus mereka pun dipakai untuk mengadakan mujizat. Apakah mereka tidak pernah gagal? Tetapi mereka tidak gagal dalam hidupnya. Contohnya siapa? Paling tidak 2. Petrus 3 kali menyangkal Yesus. Thomas, murid-murid yang ke-10 dan yang lain mengatakan, kami sudah melihat guru, dia sudah bangkit. Apa kata Thomas? Kalau aku belum mencucukkan jariku di bekas paku di tangannya dan di kakinya, dengan bekas tombak di lambungnya, aku sekali-kali tidak akan percaya. Tetapi mereka, saudara tahu, Petrus itu sangat mengasihi Tuhan. Ketika Yesus menantang dia, apakah engkau mengasihi aku? Petrus bilang, Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Ditanya Yesus sampai 3 kali, Tuhan engkau tahu, terakhir dia bilang engkau segala sesuatu, tahu segala sesuatu dan engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Apakah Yesus menyangkal itu? Yesus tahu Petrus itu sangat mengasihi dia. Tetapi dalam situasi yang sedemikian, Petrus menyangkal. Tetapi Yesus mendekati dia, memulihkan dia. Saudara tahu akhirnya dalam sejarah gereja mula-mula, Petrus itu mati martir. Bahkan dia disalibkan. Tapi dia bilang, saya tidak mau disalibkan seperti guru saya. Dia minta disalibkan dengan posisi
terbalik kepala ke bawah. Karena apa? Dia pernah mengatakan kepada Yesus ketika Yesus berkata kepada murid-muridnya bahwa kalian akan tercerai-berai. Petrus bilang apa? Aku mau mati untuk engkau. Tapi kapan itu digenapi? Setelah Petrus dipulihkan. Saudara-saudara, kemenangan, kalau tadi saya katakan, orang yang menang itu adalah orang yang sudah mengalami kelahiran kembali. Sudah lahir baru dan dia mengalahkan dosa, keduniawian, dan iblis. Tapi bukan dengan kekuatannya sendiri. Kemenangan diperoleh bukan dengan kekuatan sendiri, tetapi oleh pertolongan Tuhan, kita berjuang dan pasti menang, sehingga dapat bertahan sampai akhir. Sebab kalau kita baca ayat yang ke-13 tadi dari Markus pasal yang ke-12, mungkin saudara bisa berpikir, dan saya dulu berpikir demikian ketika membaca kalimat terakhir. Tetapi orang yang bertahan sampai pada akhir kesudahannya, ia akan selamat. Apakah saya mampu bertahan sampai kesudahannya? Ternyata tidak mungkin saya bertahan dengan kekuatan saya. Yang dapat membuat saya bertahan karena pertolongan Tuhan. Karena bergantung kepada Tuhan. Ya, karena bergantung kepada Tuhan. Itulah orang yang menang. Di dalam surat Yudas ada satu pernyataan yang sangat jelas, sangat lugas, bahwa dialah yang menjaga. Bagi dia, apa? Coba kita baca bersama-sama ayat 24. Bagi dia yang berkuasa menjaga supaya jangan kamu tersandung, dan yang membawa kamu dengan tak bernoda dan penuh kegembiraan di hadapan kemuliaannya. Siapa dia? Yaitu Allah yang Esa, Juru Selamat kita oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Maka dilanjutkan, bagi dia adalah kemuliaan, kebesaran, kekuatan, dan kuasa sebelum segala abad dan sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Berkuasa menjaga. Saya tidak berkuasa menjaga saudara. Abang rohanimu, kakak rohanimu, pemimpin rohanimu di gereja tidak sanggup menjaga engkau. Tidak sanggup. Menjaga dirinya pun dia tidak sanggup. Menjaga diriku pun saya tidak sanggup, apalagi menjaga Anda. Jadi apa yang membuat kita bisa menang? Dia yang berkuasa. Kenapa? Sebelum Yesus naik ke sorga, dia berkata kepada murid-muridnya, kepadaku telah diberikan segala kuasa, baik di sorga maupun di bumi. Tetapi dengan mengandalkan dia, bergantung kepada dia, maka kita menang. Maka kita menang. Itu yang menjadi jaminan. Karena ada yang menjamin hidup kita. Itu yang pertama, yaitu barang siapa menang. Lalu yang kedua, sebelum yang kedua, tidak ada kemenangan yang diperoleh tanpa perjuangan dan kesungguhan. Artinya apa? Jangan kita berpikir karena dia yang menjaga supaya jangan tersandung, maka kita santai-santai saja, tidak perlu kita berbuat apa-apa. Tidak demikian. Justru membuktikan bahwa kita itu pemenang adalah kita tidak pernah berhenti untuk berjuang. Kita selalu sungguh-sungguh mengikut Tuhan. Kemenangan itu tidak diberikan kepada orang yang tidak bertanding. Kemenangan itu tidak diberikan kepada orang yang bertanding tapi tidak berjuang. Jadi Tuhan memberikan kita kemenangan bukan dengan cara kita diam saja
tidak berbuat apa-apa, tidak ambil bagian, tidak melakukan bagian kita tetap berjuang. Tapi kalau kita menang, itu bukan karena kemampuan kita. Amin. Itu yang pertama. Yang kedua, ia akan dikenakan pakaian putih yang demikian. Jadi ada yang demikian. Pakaian putih itu dimaknai atau dianggap sebagai simbol, yaitu pakaian surgawi atau yang disebut dengan heavenly garment. Jadi kenapa dipakai kata pakaian yang demikian? Karena di ayat yang keempat ada kata demikian, tetapi di Sardis ada beberapa orang yang tidak mencemarkan pakaiannya. Mereka akan berjalan dengan aku dalam pakaian putih. Karena mereka adalah layak untuk itu. Jadi pakaian putih dimaknai sebagai pakaian surgawi. Ya walaupun itu kadang-kadang diperdebatkan, tetapi paling tidak saya tetap setuju dengan lagu Sekolah Minggu yang mengatakan di sorga nanti pakai baju putih. Yang jelas kita tidak memilih sendiri baju yang kita pakai di sorga. Halo? Jadi nggak usah mikir ya mau pakai baju apa di sana, karena di sorga itu kita sudah memakai tubuh kemuliaan. Jadi di sana tidak ada lagi pakaian yang ditenun di bumi ini. Ya, tapi dikatakan, digambarkan warnanya di sana. Yaitu bisa melambangkan juga kesucian, bahwa kita sudah disucikan. Ketika Yesus Kristus dimuliakan di atas gunung, pakaiannya menjadi putih. Itu sebabnya salah satu ayat referensi pendukung yang menjelaskan bahwa pakaian putih itu adalah pakaian surgawi. Mari kita baca di dalam Matius pasal yang ke-17 ayat 1 dan 2. Boleh seorang pemudi membaca? Ya. Berubah. Jadi dalam perikop ini dikatakan Yesus dimuliakan di atas gunung. Saya jelaskan sedikit mengapa dia perlu dimuliakan. Itu sebagai satu konfirmasi bahwa dia adalah Allah yang menjadi manusia, yang berinkarnasi. Karena seringkali orang memandang dia dari latar belakang keluarganya sebagai keluarga sederhana. Karena pada zaman itu orang terpandang dari orang Yahudi adalah pemuka agama. Sedangkan nelayan tukang kayu itu adalah orang pinggiran. Dan kalau saudara baca nanti di dalam ayat-ayat selanjutnya, ketika di situ Musa dan Elia ada dinampakkan di situ, tapi di situ dicatat bahwa inilah anak yang kukasihi, dengarkanlah dia, artinya Yesus. Tapi secara khusus di ayat 2 dikatakan, lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka, wajahnya bercahaya seperti matahari, dan pakaiannya menjadi putih bersinar seperti terang. Ini yang dimaksudkan dengan aku akan memberikan kepada dia pakaian putih yang demikian. Ya, dalam beberapa ayat yang lain, pakaian putih ini adalah supaya kita tidak kedapatan telanjang selain daripada simbol kesucian. Itu tentang pakaian putih. Lalu yang ketiga, tentang tidak akan menghapus namanya sebagai pokok bahasan kita.
Aku tidak akan menghapus namanya dari kitab kehidupan. Kitab kehidupan adalah daftar nama orang yang diselamatkan. Bukan yang akan diselamatkan, yaitu mereka yang telah memiliki kewargaan di sorga. Jadi ini penting bagi kita. Mengapa ada kata tidak akan menghapus namanya dari kitab kehidupan? Karena apa? Sudah terdaftar menjadi warga sorga. Jadi tidak mungkin orang yang namanya sudah terdaftar di sorga, lalu dicoret. Nanti setelah dicoret didaftar lagi, lalu dihapus lagi. Tentu tidak demikian, saudara-saudara. Di dalam Filipi pasal 3 ayat 20 sampai 21. Ini pernyataan Paulus kepada jemaat di Filipi. Karena jemaat di Filipi ini adalah satu jemaat yang sangat setia, bahkan dikenal sebagai jemaat yang menderita karena iman. Bagaimana pengharapan mereka? Paulus berkata, karena kewargaan kita adalah di mana? Di dalam sorga. Dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia menurut kuasanya yang dapat menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya. Belakangan ini ada satu berita, ada anggota marinir dari TNI pergi ke Rusia jadi tentara bayaran. Langsung kewarganegaranya terhapus. Dia merengek-rengek untuk diakui kembali. Banyak yang akhirnya menghujat dia. Rasain sendiri. Bahkan ada yang mengatakan kalau dia nanti kembali, maka dia akan dihukum oleh negara. Jadi tentara bayaran yang tidak secara resmi G2G, government to government, itu ilegal dan seperti itu hukumnya. Kecuali dia diutus, disetujui. Kewarganegaraan di dunia ini bisa dihapus. Bahkan bisa orang dui kewarganegaraan. Karena ada kewarganegaraan yang diperoleh di negara lain secara otomatis melalui apa? Melalui kelahiran seperti yang dialami oleh Rasul Paulus. Tetapi kewargaan kita di sorga karena apa, saudara-saudara? Karena penebusan Yesus Kristus. Bukan hasil usaha kita. Mungkinkah kewargaan sorga yang kita miliki yang dibayar dengan begitu mahal akan dihapus begitu saja? Apakah itu mungkin dihapus? Tidak. Kewargaan kita ada di sorga. Saudara sebagai orang Kristen harus bangga dengan ini, harus bersyukur dengan ini, dan harus selalu mengingat hal ini bahwa tempat kita di dunia adalah sementara. Dan ini memastikan bahwa kalau kita punya kewargaan di sorga, itu adalah berarti nama kita sudah terdaftar. Kalau sudah terdaftar maka tidak akan dihapuskan. Nama yang diberikan kepada orang yang diselamatkan adalah pemberian kekal. Ingat ya, adalah pemberian kekal. Artinya tidak akan diambil lagi atau dihapuskan. Sebab untuk mendapatkan itu, Yesus harus mati. Dia yang tidak berdosa dijadikan dosa oleh karena kita. Jadi tidak main-main.
Nama yang didaftarkan itu adalah bagi orang yang diselamatkan, pemberian kekal tidak akan diambil atau tidak akan dihapuskan. Di dalam Daniel 12 ayat 1 yang dikenal sebagai kitab Apokalips, yaitu kitab yang menyatakan hal-hal yang akan datang. Jadi banyak hal di kitab Wahyu itu sebelumnya sudah dinyatakan dalam kitab Daniel dalam penglihatan atau vision yang diterima oleh Daniel dan digambarkan seperti dalam kitab Daniel pasal 12 ayat yang pertama. Apa dikatakan di sana? Coba kita lihat bersama-sama ke layar ini, boleh di Alkitabmu boleh. Artinya kita baca sama-sama 1, 2, 3. Pada waktu itu juga akan muncul Mikael pemimpin besar itu yang akan mendampingi anak-anak bangsamu. Dan akan ada suatu waktu kesesakan yang besar seperti yang belum pernah terjadi sejak ada bangsa-bangsa sampai pada waktu itu. Tetapi pada waktu itu bangsamu akan terluput, yakni barang siapa yang didapati namanya tertulis dalam kitab itu. Jadi dalam kitab Wahyu ini dikenal dengan sengsara besar atau tribulation. Tribulasi. Jadi ada orang pernah berkata, bahkan tidak sedikit orang berkata, maunya saya mati sebelum datang masa kesukaran besar. Mana tahu nanti saya tidak tahan, jadi saya tidak masuk surga. Karena dia pikir dia sanggup mempertahankan hidupnya, imannya. Tapi di sini dikatakan, tetapi pada waktu itu bangsamu akan terluput, yakni barang siapa yang didapati namanya dalam kitab itu. Jadi bukan kita yang sanggup menjaga, tetapi Tuhan, kita berjuang dengan apa yang Tuhan berikan kepada kita. Tidak akan dihapuskan. Kepastian bahwa nama kita telah ada dalam daftar kitab kehidupan merupakan sukacita terbesar dan tujuan utama dan tujuan akhir hidup kita. Waktu saya dulu di Surabaya, ada seorang pendeta, kebetulan dia juga dosen saya. Jadi dia pernah mendengarkan ada di dalam persekutuan pemuda seperti ini. Jadi rupanya ada di antara pemuda itu datang ke persekutuan, ya mau lihat-lihatlah. Mengingat, menimbang, memutuskan. Ya. Dengan perkataan lain, mau melirik mana tahu ada yang cocok gitu. Jadi dia dengarlah pemimpin pemuda itu mengatakan, kamu datang ke gereja hanya mau cari jodoh ya? Wah, lalu pendeta ini bilang, ya tidak salah sih seorang pemuda Kristen datang ke gereja cari jodoh. Daripada dia cari jodoh di diskotik, itu dia bilang. Tidak salah bukan? Yang salah kalau hanya itu tujuannya. Ya. Jadi barangkali ada di antara kalian ngajak orang, dia tertarik ke PAP, pertama tertarik pada dirimu dulu. Gak usah kamu hakimi dulu dia. Paling tidak ada langkah awal, dia datang ke PAP, kan begitu kan? Ya. Ya syukur-syukur kalau itu nanti cocok jadi pendampingmu, jadi orangnya untukmu, jiwanya untuk Tuhan, kan gitu kan? Bisakah dibilang seperti itu? Ini bercanda ya. Artinya kalau ada yang memang itu tujuan awalnya dia datang ke gereja, gak apa-apa, perlu diingatkan. Tapi memang adalah satu hal yang salah. Seperti zaman Yesus, mereka menunggu Yesus lewat, mereka mencari Yesus lewat. Tetapi yang mereka perlukan hanyalah mujizat.
Orang seperti ini tidak mungkin namanya terdaftar dalam kitab kehidupan. Karena mereka tidak pernah berjumpa dengan Yesus, tidak pernah mengalami kelahiran kembali. Jadi kepastian bahwa nama kita telah terdaftar dalam kitab kehidupan merupakan sukacita. Jadi harus ini yang menjadi tujuan akhir kita. Kalau ini tidak tercapai, sangat disayangkan. Kenapa Rasul Paulus mengatakan seperti ini di dalam 1 Korintus 15. Kalau hanya dalam hidup ini saja kita berpengharapan kepada Kristus, kita adalah orang-orang yang paling malang dari semua manusia. Apa yang dimaksudkan Paulus di situ? Kalau kamu ikut Kristus hanya supaya kaya, supaya diberkati dan lain sebagainya yang sifatnya sementara, kamu adalah orang-orang yang paling malang. Dan tentu Kristus juga tidak rela kalau orang mencari Dia hanya untuk hal-hal yang demikian, sedangkan yang terutama tidak diperolehnya. Itulah yang dikatakan dalam tema tahunan kita dari kitab Lukas, Injil Lukas pasal 10 ayat 19 dan 20, ketika murid-murid yang diutus oleh Yesus untuk melayani. Melalui mereka terjadi mujizat, kesembuhan orang sakit, orang buta melihat, orang lumpuh berjalan. Mereka mengusir setan dari orang-orang yang dikuasai oleh setan. Apa kata Yesus kepada mereka? Sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh sehingga tidak ada yang akan membahayakan kamu. Bersama-sama kita baca 20. Namun demikian, janganlah kamu bersukacita karena roh-roh itu takluk kepadamu, tetapi bersukacitalah karena namamu ada terdaftar di sorga. Apa artinya di sini, saudara-saudara? Kalau saudara melayani, dan kalau saya melayani, seperti tidak ada hasil, saya tidak akan kecewa. Karena saya hanya melakukan tugas. Itu adalah pekerjaan Tuhan. Yang perlu adalah saya evaluasi diri. Apakah saya sudah melakukan tugas saya dengan benar sebagaimana mestinya? Tapi saya tidak bergantung kepada hasil. Tapi bergantung kepada Dia yang memberikan tugas. Karena apa? Kalau nanti saya bersukacita karena itu, saya lupa ada yang lebih penting menjadi sumber sukacita saya, itu nama saya sudah terdaftar. Dan saya juga tidak cukup bersukacita kalau orang itu sembuh tapi dia tidak menerima Yesus. Atau orang itu memberikan mungkin sumbangan untuk pelayanan, tapi dia belum sungguh-sungguh dalam menerima Yesus. Hanya sebagai ucapan syukur dia karena dia diberkati. Saya belum penuh sukacita saya kalau saya menemukan orang yang seperti itu, dia berkorban secara materi. Tapi bagaimana dengan imannya? Teruji enggak dia? Nanti kalau karena imannya, kalau karena pasangan hidup dia akhirnya meninggalkan Tuhan, sebenarnya imannya belum teruji. Itu yang dikatakan oleh Yesus. Bersukacitalah karena namamu ada terdaftar. Ya, terdaftar di sorga. Jadi sudah pasti nama orang yang menang itu tidak akan dihapus dari kitab kehidupan. Yang terakhir, akan mengaku namanya. Melainkan aku akan mengaku namanya di hadapan Bapakku dan di hadapan para malaikatnya. Kok perlu sekali ada malaikatnya? Tapi bagi saya ini jelas sudah digambarkan ketika dalam pengalaman Ayub, dalam kitab Ayub. Bahwa malaikat itu suka mendakwa. Itu sebabnya Tuhan berkata kepada malaikat-malaikat, apakah engkau tidak melihat hambaku Ayub? Karena waktu itu dia didatangi oleh makhluk-makhluk surgawi, anak-anak Allah dan juga iblis. Jadi Allah sendiri yang mengakui bahwa Ayub itu orang saleh.
Itu gambarannya sedikit saya sampaikan kepada saudara. Jadi orang yang menang itu dikatakan di sana, barang siapa menang, dia akan kuberikan pakaian putih, pakaian surgawi. Kemudian yang ketiga tadi, namanya tidak akan dihapuskan dari kitab kehidupan. Untuk tidak dihapuskan ini, maka ditambahkan aku akan mengakui namanya. Bahwa nama itu ada, bahwa nama itu akan tetap terdaftar di situ. Di hadapan Bapa, di hadapan Bapakku dan di hadapan malaikatnya. Tuhan Yesus akan mengakui nama mereka yang mengakui namanya di hadapan manusia. Dengan perkataan lain, tidak menyangkal Yesus di hadapan manusia. Jadi apa yang saya katakan tadi, kalau ada orang walaupun pengalaman kekristenannya sudah cukup luar biasa, bahkan saya katakan dia terlibat dalam pelayanan. Kalau dia menyangkal Yesus hanya karena jabatankah, karena jodohkah, karena kesembuhan karena sakit yang tidak sembuh, Tuhan tidak akan mengakui namanya di hadapan Bapa dan di hadapan malaikat. Di dalam Lukas 10 ayat 32 dan 33. Boleh seorang pemuda baca? Alkitab atau ini pun tidak apa-apa. Siapa yang rela? Tidak usah saya tunjuk ya. Oke, silakan. Jelas bukan? Setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, aku juga akan mengakui dia di depan Bapakku yang di sorga. Kalau untuk doa makan saja engkau tidak berani di tempat makan umum, bagaimana kalau terjadi penganiayaan disuruh menyangkal iman, mati atau menyangkal? Ada tanggung jawab kita. Ada bukti bahwa kita adalah orang yang yakin, bersukacita bahwa nama kita terdaftar di sana. Dan itu dibuktikan bahwa kita tidak menyangkal Yesus di hadapan manusia apapun yang terjadi. Apapun yang terjadi. Yesus Kristus yang telah mati untuk menebus hidup kita, orang-orang percaya, akan menjadi pembela kita di hadapan para penggugat. Ya. Selain di hadapan Bapa. Jadi ketika kita diperhadapkan, kita dihakimi, bukan kita lagi yang dilihat oleh Bapa, tetapi Yesus yang sudah mati karena kita. Karena kita tidak akan pernah dapat hidup benar tanpa dosa, sinless, tidak ada yang sanggup. Maka kita ini disebut orang kudus karena dikuduskan. Kita disebut orang benar karena dibenarkan, bukan karena sudah sanggup hidup kudus dalam arti tanpa dosa, bukan karena sudah sanggup hidup benar tanpa pernah salah, tetapi dibenarkan di hadapan Allah oleh karena pengampunan di dalam Yesus Kristus. Di dalam Roma pasal yang ke-8 ayat 33 dan 34. Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka. Kalau kita dituduh, kamu kan masih berdosa. Kemarin aja kamu melanggar lalu lintas misalnya. Tapi kenapa kita dibenarkan? Karena kita percaya.
ketika kita percaya, kita dianggap benar di hadapan Allah. Karena hukuman yang seharusnya ditimpakan kepada kita, itu sudah ditimpakan kepada Yesus. Maka kita dibenarkan. Siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati, bahkan yang lebih lagi telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Kenapa dia bisa menjadi pembela? Karena dia sudah mati karena kita. Tapi dia hidup. Kalau mati saja dia, tapi tidak hidup, bisa nggak dia jadi pembela? Tidak bisa. Itu sebabnya kalimat di ayat yang ke-34, Kristus Yesus yang telah mati, bahkan apa? Bahkan lebih lagi yang telah bangkit. Yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Dia membelamu, dia membelaku. Bukan kalau kita sudah mampu hidup benar tanpa salah. Karena itu tidak mungkin. Sekali lagi saya katakan, bedanya kita sebelum lahir kembali apa? Dengan sudah. Bukan sebelum lahir kembali berbuat dosa sudah tidak lagi. Tidak. Bedanya sebelum kita dilahirkan kembali, sebelum mengalami kelahiran baru, kita dikuasai oleh dosa, diperbudak oleh dosa. Tapi sesudah lahir baru, kita benci kepada dosa, walaupun masih mungkin kita berbuat dosa. Tidak lagi diperhamba oleh dosa. Makanya Yesus akan membela kita. Saya mau katakan di sini, saudara-saudara, penilaian orang lain terhadap kita, apakah nama kita sudah terdaftar dalam kitab kehidupan atau tidak? Atau penilaian kita terhadap orang lain, mungkin kita lihat perilaku dia, ini belum terdaftar namanya dalam kitab kehidupan. Itu tidak mensahkan atau menentukan apakah kita atau orang lain adalah orang yang namanya terdaftar dalam kehidupan, kitab kehidupan, dan tidak dihapuskan. Manusia tidak dapat menilai. Jangan coba-coba menghakimi. Ya, hanya Tuhan Yesus yang dapat memastikannya. Sebab kalau manusia menilainya, itu enggak pantas itu. Nanti Yesus yang akan menjadi pembela. Karena apa? Dikatakan dalam 2 Timotius 2 ayat 19. Tetapi dasar yang diletakkan Allah itu teguh dan meterainya ialah apa? Tuhan mengenal siapa kepunyaannya. Tuhan mengenal siapa kepunyaannya. Dan semua orang yang menyebut nama Tuhan hendaklah meninggalkan kejahatan. Tapi kalau orang itu masih hidup dalam kejahatan, memang perlu diragukan. Tapi soal nama terdaftar atau tidak, kita tidak bisa menjudge orang. Tidak bisa. Jadi saudara-saudaraku yang kekasih dalam Kristus, Tuhan tidak mungkin salah pilih. Dan Tuhan dapat menjaga dan memelihara orang pilihannya. Jadi nama yang sudah terdaftar tidak akan dihapuskan. Jadi saudara tadi yang angkat tangan, yakin bahwa namamu sudah terdaftar, itu tidak akan dihapuskan. Hanya saya mau kasih catatan, walaupun dikatakan tidak akan dihapuskan, bukan berarti kita tidak melakukan tanggung jawab kita. Justru
Dengan kita tahu bahwa nama kita sudah ada dalam daftar kitab kehidupan. Justru kalau kita bersuka cita karena nama kita ada dalam daftar kitab kehidupan, kita tunjukkan bahwa kita adalah warga kerajaan sorga. Dengan cara hidup kita, dengan etika kita, dengan kesungguhan kita dalam melayani. Sebagai ucapan syukur kita, bukan berarti tenang-tenang, toh nama saya tidak akan dicatat, justru diragukan. Harusnya kalau orang sudah yakin namanya terdaftar dan dia bersuka cita dengan hal itu, dia harus giat di dalam pekerjaan Tuhan. Dia harus semakin sungguh-sungguh, dia berjuang. Itu membuktikan bahwa nama kita sudah terdaftar. Di dalam Roma 8 ayat 29 dan 30 sebagai ayat penutup. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Kita bersyukur, saudara-saudara kekasih dalam Kristus. Jadi jangan engkau pernah beranggapan bagaimana dengan namaku. Kalau di sini dikatakan nama dia tidak akan dihapus, namaku dihapus enggak? Tidak akan dihapus. Karena Tuhan yang menjamin. Tapi tunjukkanlah tanggung jawabmu. Kiranya apa yang kita bahas ini membuat kita semakin bersuka cita dan semakin giat. Karena sebagai bukti kalau kita yakin nama kita sudah terdaftar dalam kitab kehidupan, kita warga surga, maka itu kita buktikan kepada dunia. Kita berbeda, karena apa? Kita warga surga. Jadi orang tidak lagi melihatmu dengan latar belakang sukumu, budayamu, tapi melihatmu sebagai pengikut Kristus. Yakin namamu tidak akan dihapus dalam kitab kehidupan? Yakin? Oke, sebelum kita tutup dalam doa, karena ini topiknya sangat boleh dibuka ruang diskusi. Kalau tidak ada yang mau masuk ruang diskusi, kita buka ruang kesaksian. Oke, silakan, barangkali ada tadi yang mengganggu, mengganjal. Ada? Saya selalu suka mengulangi pernyataan seorang guru saya dulu. Jadi katanya di kelas itu ada 3 kemungkinan. Yang pertama, tidak paham. Yang kedua, paham. Yang ketiga, ada yang tahu? Salah paham. Jadi bagi dia, kalaupun tidak paham, jangan sampai pulang salah paham. Ya alangkah baiknya paham ya. Tapi kalau kau tidak paham, kau pulang itu masih bisa ditolong. Tapi kalau kau pulang salah paham, itu bahaya. Jadi saya mau, jangan ada yang pulang dari sini salah paham. Kalau pahamnya kan sudah benar kan? Tinggal paham apa tidak? Tidak paham? Jangan pahamnya udah benar, tapi kau yang salah paham. Kalau pahamnya sudah nggak benar, mau salah paham, tidak paham, ya udah tetap salah. Oke, sekali lagi, ada? Oke. Ya.
Terpujilah Engkau Tuhan Allah kami yang kudus, Allah Bapa yang baik, yang sudah menyelamatkan kami dalam Yesus Kristus anakmu yang tunggal. Dan yang memastikan bahwa kami orang-orang yang percaya, yang sudah ditebus, yang sudah mengalami kelahiran kembali. Kami menjadi warga sorga. Kewargaan kami ada di sorga. Dan nama kami sudah tertulis dalam daftar kitab kehidupan. Kami bersyukur melalui kebenaran firman-Mu pada sore hari ini. Kami diyakinkan ada kepastian bahwa nama kami tidak akan terhapus. Bukan karena kami mampu menjaga diri kami, hidup kami, tapi karena Engkau sendiri yang menjamin hidup kami, yang akan menolong kami, bahkan Engkau yang akan membela kami. Terima kasih Bapa yang baik, meteraikanlah firman-Mu dalam kehidupan setiap anak-anak-Mu, agar kami semakin giat, semakin setia, semakin sungguh-sungguh mengiring Tuhan, melayani Tuhan. Segala puji, hormat, syukur, kemuliaan bagi-Mu ya Bapa yang baik, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.